Halo, apa kabar Sobat Yellow? Semoga kabarnya baik-baik semua ya. Kalian sudah tahu apa yang terjadi dengan negara Sri Lanka, Sobat? Yap, negara Sri Lanka sedang dilanda krisis politik. Nah, mau tahu bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Yuk, silahkan disimak. Eits, sebelumnya silahkan di subscribe, like, dan komen ya Sobat, supaya channel ini bisa berkembang dari masukan Sobat Yellow. Let's check it out. Sri Lanka adalah sebuah negara yang terletak di sebelah utara Samudra Hindia dan berada di pesisir tenggara India. Sri Lanka adalah negara yang berbentuk demokratis sosialis yang dikepalai oleh seorang kepala negara, yaitu presiden. Kemudian presiden terpilih akan memimpin Sri Lanka selama 6 tahun ke depan dan menunjuk satu orang dari kabinet sebagai Perdana Menteri. Ada 9 provinsi di Sri Lanka. Sri Lanka memiliki kekuatan ekonominya di ekspor, pertanian, dan mampu menyerap tenaga kerja hampir seluruh dari tenaga kerja yang ada di dalam negara di sektor pertanian. Sektor lain yang mampu menunjang ekonominya adalah perdagangan, industri, transportasi, komunikasi, dan konstruksi. Penduduk Sri Lanka berjumlah 21.675.000 berdasarkan sensus pada tahun 2018. Sekitar 69% populasinya beragama Buddha bermazhab Theravada, Hindu 15%, Islam 8%, dan sisanya adalah beragama Kristen. Umumnya penduduk Sri Lanka tinggal di pedesaan sekitar 72%-nya. Angka harapan hidupnya untuk laki-laki berusia 68 tahun dan untuk wanitanya sebesar 72 tahun. Bahasa resminya adalah bahasa Sinhala dan Tamil, ditambah dengan bahasa Inggris yang menjadi bahasa ibu bagi 10% penduduk di negara Sri Lanka. Lalu, apa yang terjadi beberapa hari kebelakang dengan Sri Lanka? Apakah Sri Lanka benar-benar akan bangkrut? Jadi, Gotabaya Rajapaksa adalah presiden Sri Lanka yang dipaksa mundur oleh rakyatnya sendiri pada 13 Juli 2022 nanti. Gotabaya dipaksa mundur setelah krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka sejak tahun 2019. Gotabaya mendapatkan protes keras dari masyarakatnya sendiri sampai menggeruduk kediamannya. Krisis diawali dengan pengeboman kota-kota strategis di Sri Lanka seperti Colombo dan kota-kota lain pada April 2019 yang menewaskan hampir 250 orang. Peristiwa tersebut meruntuhkan sektor industri pariwisata, kemudian diperparah dengan pandemi COVID-19. Lalu, kurs mata uang Sri Lanka susut drastis karena turis meninggalkan Sri Lanka dan pengiriman uang dari 1,5 pekerja dari luar Sri Lanka anjlok. Tingginya inflasi menjadikan harga komoditas di dalam negeri meningkat, kemudian diperparah dengan krisis antara Rusia dan Ukraina sehingga membuat harga komoditas naik tinggi yang memicu kenaikan biaya impor, penurunan cadangan devisa, dan kekurangan pasokan makanan. Beberapa ahli memprediksi krisis yang melanda Sri Lanka juga diakibatkan jebakan utang oleh Cina. Para ahli berpendapat, Cina menjerat negara berkembang dengan memberikan jumlah hutang yang sangat besar. Dinasti keluarga yang berkuasa di Sri Lanka dituding juga sebagai salah satu faktor yang menyebabkan Sri Lanka bangkrut. Pada tahun 2005, Gotabaya menunjuk Mahinda, mantan perwira militer, sebagai Menteri Pertahanan. Penunjukannya sebagai Menteri Pertahanan membuahkan hasil, yaitu mampu mengakhiri perang sipil yang ingin memerdekakan wilayah utara dan timur. Prestasi tersebut memberantas pemberontak Tamil yang dilanda perang sipil hampir selama 26 tahun. Dengan berakhirnya perang saudara tersebut membuat stabilitas negara semakin baik dan perekonomian mulai menggeliat. Banyak proyek-proyek baru dibangun pasca perang sipil, turis dari luar negeri pun mulai berdatangan mengunjungi situs warisan dunia di Sri Lanka. Hal ini membuat ekonomi Sri Lanka tumbuh besar sebesar 9,2% pada tahun 2010.
Karena merasa sudah di atas angin, Mahinda mulai menunjukkan sifat otoriternya. Setelah terpilih kembali di tahun 2020, ia menggunakan kekuasaannya untuk menunjuk keluarganya yang lain sebagai orang yang menduduki kekuasaan di pemerintahan. Dia juga meminta investasi ke Cina untuk membangun bandara dan pelabuhan di kampung halamannya. Pada tahun 2015, dia gagal mengamankan posisinya sebagai presiden karena masyarakat muak dengan nepotisme dan ketergantungan dengan investasi dari Cina. Serangan teroris pada tahun 2019 membuat kembali keluarga Raja Paksa kembali berkuasa. Karena konstitusi melarang Mahinda menjadi presiden yang ketiga kalinya, Gotabaya mencalonkan diri sebagai presiden dan ternyata memenangkan pemilu tersebut. Gotabaya menunjuk Mahinda sebagai menteri pertahanan dan menunjuk keluarga lain untuk duduk berkuasa di pemerintahan dan menguasai proyek-proyek besar di Sri Lanka, keuangan negara, dan lain-lainnya. Banyak ahli mengatakan duet maut antar keluarga tersebut yang menciptakan krisis besar di Sri Lanka. Kebijakan yang diambil pun salah. Gotabaya memilih kebijakan untuk memotong pajak pemerintah yang mengakibatkan penurunan pendapatan pemerintah sebesar 500 miliar rupiah Sri Lanka atau setara dengan 1,6 miliar dolar US. Keadaan diperparah dengan kebijakan melarang impor pupuk yang mengakibatkan petani gagal panen di sektor teh dan beras. Padahal sektor tersebut adalah sektor unggulan dari Sri Lanka. Selain itu, dia lambat mencari dukungan dari IMF untuk mengatasi krisis saat ini karena takut diminta menaikkan pajak. Kini Sri Lanka dalam keadaan bangkrut karena gagal memenuhi pembayaran utang. Negara ini tidak punya pilihan selain melakukan reformasi struktural dan restrukturisasi utang di bawah program IMF, sambil memanfaatkan World Bank, India, Cina, dan sumber lain untuk pinjaman. Nah, bagaimana sobat? Apakah kalian bisa mengambil pelajaran dari krisis di Sri Lanka tersebut? Negara kita juga pernah mengalami keterpurukan pada tahun 1998, namun seiring berjalannya waktu, negara kita mulai dewasa dalam mengalami permasalahan. Semoga negara kita Indonesia kedepannya menjadi negara yang lebih baik dalam mengelola semua sektor ya sobat. Peran dari masyarakat juga sangat membantu untuk mengawasi kinerja pemerintah tentunya. See you on the next video.